Pengamalan surat Al-Hujurat ayat 13, anak-anakku semuanya ya. Manusia hendaknya bertoleransi dengan saling menghargai dan menghormati tanpa bersikap sombong maupun membeda-bedakan berdasarkan fisik, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga kita sebagai umat manusia tidak boleh menjelekkan suku lain, tidak boleh menjelekkan agama lain ya. Karena apa? Karena kalau kita menjelekkan agama lain, menjelekkan suku agama lain, maka akan memunculkan sikap permusuhan, pertikaian, sehingga keragaman yang ada di Indonesia itu kita jaga. Mari kita mulai menjaga keragaman yang ada di kelas kita terlebih dahulu dengan cara tidak menjelekkan teman kita, menghargai pendapatnya, kemudian juga menghargai apabila ada teman yang berasal dari daerah lain, seperti itu ya. Agar apa? Agar dalam pembelajaran di kelas kita bisa berjalan dengan lancar, agar dalam kita menuntut ilmu kita akan mendapatkan jalan yang mudah, seperti itu dengan cara kita menjaga keragaman tersebut. Nah, seringkali terjadi di kelas itu antar teman itu karena berbeda pendapat itu saling mengejek ya. Kadang ada yang saling membuli. Nah, hal-hal itu jangan dilakukan karena dapat merusak persatuan dan kesatuan yang ada di kelas. Sehingga anak-anakku sekalian ya, coba hormati kakak kelas, kemudian sayangi adik-adik kelas dengan sebaik mungkin. Jangan sampai memancing permusuhan, membuli teman yang lain, atau memancing pertikaian dengan teman yang lain. Sehingga anak-anak sekarang tahu ya apa itu beragam. Beragam itu adalah keragaman kondisi yang berbeda-beda, baik itu suku, agama, budaya, dan bahasa. Mengapa kita perlu menjaga sikap keberagaman ini dengan sebaik mungkin anak-anakku? Karena kalau kita tidak menjaga dengan sebaik mungkin, kita justru mengejek teman, kita mengejek umat beragama lain. Ini nanti akan menyebabkan terkikisnya persatuan dan kesatuan yang sudah kita bangun ya. Mari kita mulai dari hal terkecil terlebih dahulu. Kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata yang jelek tentang teman kita. Kita menjaga tangan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang itu menyebabkan teman kita sakit, memukul misalnya ya, mencubit misalnya, itu jangan dilakukan. Karena kalau kita tidak mengembangkan sejak dini, nanti kedepannya juga akan tidak baik. Mari kita pupuk sejak kita di sekolah dasar ini. Nah, pengamalan surat Al-Hujurat dan hadis keragaman yang membicarakan tentang Tuhan kita satu, Bapak dan Ibu kita satu, itu mencerminkan bahwa ya, di kehidupan manusia ini kita memiliki satu Tuhan, yaitu Allah. Kita juga memiliki satu Bapak dan satu Ibu, dalam artian yang menjadi cikal bakal umat manusia ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita punya bapak satu, ibu yang satu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, mengapa kita bertikai, mengapa kita bermusuhan? Karena kalau kita bermusuhan itu kan akan menyebabkan nantinya misalnya teman-teman si A atau si Ahmad bermusuhan dengan Udin. Nah, nanti pasti Ahmad juga akan ikut memusuhi teman-temannya Udin. Begitu sebaliknya, Udin juga akan memusuhi teman-temannya Ahmad. Dan hal ini tidak baik, karena kita manusia ini dari ayah dan ibu yang sama, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis keragaman itu bahwa antara orang Arab dan orang non-Arab itu sama-sama memiliki keistimewaan yang berbeda. Artinya seperti ini anak-anakku, antara orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang selain Arab, dan orang selain Arab itu tidak lebih mulia daripada orang Arab. Semuanya memiliki kedudukan sama yang sama rata. Kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketakwaan. Oleh sebab itu makanya
kita harus menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Ada yang tahu apa itu ketakwaan itu? Ketakwaan adalah bagaimana cara kita bersikap menjauhi larangan yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, dan bagaimana cara kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi. Seperti itu, okay? Sehingga bagaimana kemudian kita harus menjalankan perintah Allah sedini mungkin ya, sejak kita kecil seperti ini. Beribadah sholat tepat waktu ya. Dengan beribadah sholat tepat waktu, kita akan melatih kedisiplinan kita ya. Dan kita juga harus meninggalkan larangannya. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain, satu anak yang lain terhadap anak yang lain, tidak boleh saling mengolok-olok. Nah, coba nanti apa yang sudah Bapak sampaikan ini didiskusikan di kelompok kalian dan ambil poin-poin utama ya, sehingga nanti kalau sudah selesai dikumpulkan kepada Bapak Guru. Terima kasih.